7. Kelas 7. Adek tahu nggak internet? Tidak tahu. Tidak tahu apa itu internet. Oh, kalau pelajaran jarak jauh, oh, di rumah ada handphone? Oh, tidak ada. Jadi untuk belajar jarak jauh seperti apa, Dek? Datang ke sekolah ya? Oke. Ya, saat ini kami sedang berada di SMP Negeri 3 Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat. SMP ini berada di wilayah perbukitan. Karena tidak ada sinyal atau layanan internet, maka siswa harus belajar dengan cara tatap muka atau tetap di kelas, namun dengan mengedepankan protokol kesehatan. Nah, selain tidak adanya layanan internet, di desa ini juga tidak adanya aliran listrik. Jadi para siswa terpaksa datang ke sekolah untuk menjemput mata pelajaran yang akan dikerjakan di rumah. Kemudian kemarin sempat juga dibuat pola para guru-guru datang ke siswa ke rumah-rumah, tapi tidak efektif, sehingga para guru tetap harus datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya, namun dibagi dua. Dalam satu hari itu bisa hanya beberapa orang saja. Saat ini bersama Bapak Sahnan SPD, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat. Siswa SMP ini sendiri saat ini mengalami kesulitan dalam hal belajar jarak jauh atau sistem daring yang menggunakan media handphone atau gadget. Nah, saat ini akan kita wawancarai Pak Sahnan terkait hal tersebut. Pak Sahnan, terkait sistem pembelajaran jarak jauh, saat ini kan di Desa Tunggul Bute ini tidak ada namanya sinyal atau jaringan. Jangankan untuk jaringan internet, jaringan untuk handphone saja tidak ada. Seperti apa, Pak, kesulitan kita? Benar, Pak. Jadi untuk belajar daring, untuk belajar di rumah menggunakan media, jadi kami sangat kesulitan. Kenapa? Karena untuk sinyal tidak ada sama sekali. Nah, jadi dalam hal ini untuk melaksanakan pembelajaran ini kami mengalami kesulitan. Nah, sehingga kami mengambil satu kesimpulan tempo hari dengan cara mengunjungi siswa, Pak, ke rumah-rumah. Tapi kami juga kesulitan tempo hari karena kami laksanakan itu lebih kurang 4 kali pertemuan, kan. Jadi dengan cara guru-guru yang terdekat dengan siswa disuruh mengunjungi siswa tersebut. Jadi kesulitan juga. Kenapa? Karena kita di daerah perkebunan, Pak. Di daerah perkebunan, siswanya ada yang di kebun, kan. Kemudian jarak tempuh juga demikian. Kalau rata-rata radius antara kediaman siswa dengan sekolah berapa, Pak? Untuk yang paling jauh, Pak, itu sekitar 15 kilo, Pak. 15 Tapi kilo. itu melalui perkebunan, Pak. Nah, jalan kan kesulitan. Nah, sehingga untuk kunjungan tersebut, terutama ke daerah Selpa itu. Nah, ke daerah Selpa yang sangat terpencil, kami kesulitan untuk mengunjungi siswa. Nah, selain itu juga kami ambil satu kesimpulan juga tempo hari rapat berdasarkan kepala sekolah, dewan guru untuk mengatasi hal tersebut. Kami kasih tugas. Kami kasih tugas hari ini, pokoknya kita suruh datang orang tuanya, ngambil tugas, kemudian dikerjakan di rumah. Nah, kemudian berjalan juga, Pak, tempo hari, berjalan hanya beberapa kali. Kenapa? Karena orang tuanya kan ini untuk datang ke sekolah itu kan kesulitan karena tadi daerah perkebunan tadi. Nah, itu. Jadi mereka kesulitan juga, sehingga mengambil satu kesimpulan kami untuk sekarang ini, kami dengan cara belajar di sekolah, tapi memperhatikan protokol kesehatan, kan. Tapi untuk jamnya kami batasi. Untuk satu jam itu hanya 20 menit. Kemudian untuk satu hari itu 2 dan 3 mapel, Pak. 3 mapel mata pelajaran. Sehingga jam 10, dari jam 7.30 sampai jam 10. Nah, itu. Jadi untuk guru mapel hari ini ada 3 orang. Kemudian besok juga demikian sampai ke hari Sabtu, dari hari Senin sampai ke Sabtu. Sehingga kami menggunakan labor, Pak. Menggunakan labor karena lokal kami ada 3 lokal, sedangkan jumlah siswa kan untuk masuk ke 3 lokal tersebut berjubel, Pak. Sehingga kami gunakan lapor untuk kelas 7, kemudian untuk kelas 8 kami gunakan ruang kelas 7 dan kelas 8 itu sendiri kami buka karena di tengahnya ada ruling. Kemudian untuk kelas 3 tetap belajar di lokalnya karena dia sedikit, Pak. Jadi
Demikian untuk pembelajaran kami. Nah, jadi untuk sekarang ini sedang belajar dan sedang berlangsung kegiatan pembelajarannya. Dan alhamdulillah siswanya senang, kemudian guru-gurunya juga untuk beban tugas mata pelajaran tersebut alhamdulillah dapat dilaksanakan, Pak. Pak, kalau untuk jumlah siswa kita berapa banyak, Pak? Untuk jumlah siswa untuk kelas 7 26 orang, kemudian kelas 8 32, kelas 9 24. Jadi sekitar totalnya? Sekitar 91-an. 91 orang ya? Satu orang. Itu. Artinya agak apa Pak ya, sedikit mimpi lah kalau kita mau mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk sistem pembelajaran yang jarak jauh atau sistem online itu karena keterbatasan sinyal itu Pak ya? Benar Pak, benar Pak. Nah, jadi tidak mungkin lah dilaksanakan di tempat kami ini Pak. Tidak mungkin dilaksanakan karena sinyalnya sama sekali tidak ada. Kemudian aliran listrik juga tidak ada Pak. Oh sekarang tidak ada? Walaupun ini kan hanya pada malam hari karena menggunakan turbin tenaga air. Jadi listriknya hidupnya kan hanya pada malam hari, itu juga terbatas. Watt dari rumah ke rumah itu terbatas itu. Nah itu jadi untuk penerangan juga belum masuk Pak. Sekarang kan baru ada tiang-tiangnya saja dari PLN itu. Se-Desa Tunggul Buta ini Pak ya? Iya betul, se-Desa Tunggul Buta ini. Artinya jangankan akses internet, akses layanan signal, listrik saja belum masuk Pak ya? Belum masuk. Jadi gimana Pak untuk siswa yang belajar pada malam hari? Siswa belajar malam hari ada turbin tadi, listrik tadi. Tapi terbatas Pak ya? Terbatas, hanya pada malam hari saja. Dia di hidupnya jam 6, kemudian paginya mati. Tapi untuk wattnya terbatas itu, wattnya terbatas. Pak, apa harapan kita dengan bakal adanya penerapan sekolah jarak jauh itu Pak? Harapan terutama untuk pihak yang berwenang, yang berkompeten untuk di daerah kami karena keterbatasan sinyal tadi, mohon perhatiannya didirikan tower atau bagaimana lah. Kemudian untuk penerangan, pandangan listrik karena kami terutama di sekolah ini untuk kegiatan yang menggunakan aliran listrik sama sekali tidak bisa kami laksanakan Pak. Artinya kalau seperti buat makalah atau seperti apa itu nggak bisa Pak ya? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Gitu. Jadi wajar kalau misalnya ada siswa kita yang belum kenal apa itu internet Pak? Betul Pak, betul. Nah, iya betul. Jadi memang ada Pak ya? Ada, masih ada yang demikian. Tempo hari kan kita ada pelajaran TIK kan, teknologi informasi dan komunikasi Pak, kan menggunakan kurikulum 2006 kemarin kan. Jadi pelajarannya Pak hanya berdasarkan di buku itu, untuk prakteknya tidak bisa. Tidak bisa karena kesulitan aliran tadi Pak, aliran listrik tadi. Artinya sangat diharapkan Pak ya? Oh iya, sangat diharapkan sekali Pak, sangat diharapkan sekali. Oke Pak Sana, makasih. Ya. Dampak ini karena ya kita tahu yang namanya lahan pertanian itu kan untuk penghasilan yang ada di daerah tersebut itu untuk hasil itu dalam satu kali panen itu ya cukup untuk dua tahunan itu. Jadi untuk sekali panen itu kan kalau dikalikan itu untuk panen 2 kali itu tertutupi. Nah jadi kalau menghitung berapanya itu yang jelas di situ kalau sekali panen itu ditanggung untuk hidup 2 tahun bisa. Jadi hasil pertanian di situ kan termasuk memuaskan. Jadi ya kerugian itu ya sekali panen itu dapat mencukupi untuk kehidupan 2 tahun. Nah kalau penghitungan secara realnya itu apa ya? Nah, sebelah kanan kita ini Mazda nih kira. Oh,